Berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya. Pada kesempatan ini ya saya ingin berbagi ya mengenai power OCL ya guys ya. Yang mana power OCL 150 watt ya guys ya. Yang mana power ini dari fisiknya dia sama ya guys ya. Dia di sini 150 watt ya kan, ini juga sama ya. Gitu kan. Akan tetapi di sini kita ingin berbagi ya mengenai perbedaan ya guys ya, karena yang mana power ini sudah saya ganti ya dalam segi driver ya guys. Nah otomatis daya arus bias ya ataupun DCO juga akan berubah ya guys ya, karena setiap power ya menurut pengalaman saya itu yang menentukan ya untuk komponen itu ya sejenis driver ini guys ya, semacam driver ini guys ya. Kalau bawaannya kan di sini dia menggunakan BD ya guys, BD 139 dan BD 140 guys ya. Kalau bawaannya kan, sedangkan untuk yang satu lagi ya udah saya ganti ya guys. Di sini saya menggunakan tip 3132 ya guys ya. Untuk driver ya guys ya. Nah, mungkin dalam segi driver juga pasti ada perbedaan ya guys ya. Hasil akhir juga pasti ada perbedaan ya guys. Nah, untuk lebih jelasnya ya kita akan cek ya, akan kita tes ya. Yang kondisinya seperti ini kan kondisi normal ya guys, maksudnya kondisi PCB ini ataupun OCL ini belum dirubah ya guys ya. Tapi untuk yang satu yang satu lagi ini sudah saya rubah ya guys ya, untuk driver ya guys ya. Ya kita akan lihat ya perbedaannya sejauh mana ya guys ya, ya kan. Ya guys, di sini saya menggunakan tester digital guys ya, tester digital ya kan. Sedangkan untuk TR finalnya di sini kita menggunakan TR final Toshiba ya guys ya. Dengan arus pembatasnya kita menggunakan 10 ohm dan untuk emitornya kita menggunakan 5 watt 0,22 guys ya. Untuk power supply-nya kita menggunakan elko 2 buah ya guys, 10.000 mikrofarad ya, 100 volt dengan trafo 3 ampere guys ya, 3 ampere nih guys ya. Kita akan cek ya guys ya, yang kondisi PCB ini sudah saya rubah ya untuk driver ya. Kita tes berapa hasilnya ya, harus biasa guys ya. Menurut hitungan saya ya pasti ini akan berubah ya guys ya, karena kondisi drivernya sudah saya ganti, otomatis daya arus bias juga pasti berubah ya guys ya. Beda dengan kondisi bawaannya guys ya, yang seperti ini kan belum kita rubah ya guys ya, pasti dia akan stabil standar ya. Sedangkan untuk ini pasti akan ada perubahan ya dalam segi driver ya, maksudnya ada dalam segi bias ya guys ya, dalam segi biasa ya. Kita akan cek ya guys ya. Di sini saya menggunakan tester digital ya kan. Kita di sini untuk mengetes bias kita di sini di skala 20 guys ya, di skala 20 guys ya. Kita akan tes ya guys ya. Kita akan tes guys ya, hasilnya seberapa ya guys ya. Nah, kita untuk mengecek arus bias ya guys, kita di sini kita tancapkan ya apa tester yang positif ya guys ya, di dekat resistor ya guys ya, resistor 10 watt ya, untuk cek berapa ya. Untuk arus bias ya guys ya, di skala 20 ya guys ya, di arus bias di skala 20 ya kan. Di jalur setrum pos negatif dia di skala 25 guys ya, di skala 0,25 ya guys ya. Di skala 0,25 guys, di skala 0,25 ya guys ya. Ya untuk arus negatif ya, dan untuk arus positif kita lihat guys ya, di skala berapa dia dapatnya, di 0, berapa ya guys ya, yang kita gunakan di skala 20 ya kan. Nah, dan untuk arus biasa kita didapat di 0, berapa ya guys ya. Dia dapatnya di 0,28 guys ya. Ya kemungkinan cukup seimbang ya guys, antara 0,28 dan 0,25 ya guys ya, ada seimbang ya guys. Nah itu untuk arus bias ya guys ya. Nah
Untuk arus DCO nya guys ya, untuk arus DCO kita di skala 20 kita lihat ya guys ya. Kita tancapkan di emitter ya guys ya, di speaker ya, untuk pengeluaran speaker ya, adanya di emitter ini guys ya. Kita lihat ya guys ya, dia hasilnya 0,001 ya guys ya, untuk di skala 20 ya guys ya. Untuk di skala 200 ya, di 200 kita lihat di 200 mili ya, di skala 200 ya guys ya. Kita lihat berapa hasilnya. Kalau tadi kan 0,00 itu kan 0,001 itu kan di skala 20 ya guys. Sekarang kita ganti di skala 200 ya guys ya, 200 mili guys. Hasilnya berapa ya guys ya, kita lihat. Dia hasilnya 108 ya guys ya, hasilnya 108 ya guys ya. Ya cukup kecil ya segini arus DCO nya guys ya. Menurut saya ini udah terlalu kecil ya guys, sangat bagus lah gitu kan. Untuk DCO nya ini ya guys, daya offsetnya ini ya udah bagus ya guys ya. Di skala di 200 hasilnya 103 102 ya guys ya. Tuh. Kalau untuk di skala 20 ya guys ya, 20 volt ya, untuk arus DCO nya ya, kita lihat ya guys ya berapa. Kan hasilnya 001 ya guys ya, di skala 20 ya, di skala 20 volt ya guys ya, hasilnya 001 ya guys ya. Kalau di skala 200 mili volt ya, hasilnya 101 ya guys ya. Ya ini cukup bagus ya guys ya, cukup bagus ya guys, hasilnya cukup bagus ya guys. Cakep hasil ya guys ya. Itu untuk PCB ya, untuk sejenis PCB kelas AB ya, yang saya upload ini PCB kelas AB ya, mana power OCL ya guys, 150 watt ya, sudah saya rubah ya guys ya untuk drivernya ya guys. Nah hasilnya juga lumayan bagus ya guys ya, hasilnya gitu kan ya. Nah untuk menurut bawaannya yang akan kita ganti ya, untuk kondisi yang belum kita rubah ya seperti ini guys ya. Kita akan lihat berapa ya hasil DCO nya, hasil harus biasa berapa ya guys ya. Kita akan bedakan ya guys ya, ya kan. Kalau yang ini kan udah belum kita rubah ya guys, ini masih bawaan ya guys ya. PCB ini kan belum kita rubah ya, arus maksudnya drivernya ini belum kita rubah ya guys ya. Sedangkan yang ini udah kita rubah ya guys, hasilnya tadi udah kita lihat ya guys. Nah sekarang ini yang belum kita rubah ya guys, kita akan cek, kita akan lihat berapa daya biasnya ya kan, berapa arus DCO nya guys ya. Kita akan cek ya guys ya. Ya guys, nah yang ini kan kondisi komponennya ya belum kita rubah ya guys ya, beda dengan komponen yang tadi ya guys ya. Komponen yang ini udah kita rubah ya guys ya, sudah kita rubah ya, hasilnya sudah ketahuan ya, harus DCO nya berapa ya kan, harus DCO nya berapa, dan biasa juga udah ketahuan ya guys ya, di skala 20 atau di skala 200 ya guys ya. Nah sekarang kita cek kondisi kit power ini yang belum kita rubah ya guys ya, masih kondisi normal ya guys, masih kondisi bawaannya guys ya. Beda dengan ini ya, yang kondisinya sudah saya rubah ya, dengan driver udah saya rubah ya guys. Nah kalau ini kan kondisinya belum kita rubah guys ya. Kita akan lihat ya hasil DCO nya berapa ya kan, hasil skalanya berapa, maksudnya hasil skala hasil skala biasa ya, di skala 20 atau di skala 200 ya guys ya. Kita akan cek ya guys ya, kita akan cek. Kita mainnya untuk menentukan arus bias, kita main di skala 20 guys ya, di skala 20 ya kan. Kita akan tes ya guys ya, berapa hasilnya guys ya. Kita akan tes ya guys. Oke guys, untuk ya guys ya, untuk PCB ya yang belum kita rubah ya, lumayan kecil ya guys ya, lumayan kecil ya guys ya, lumayan kecil ya gitu kan. Dia dapat dengan 0,006 ya guys ya, ini kan sangat kecil ya guys ya, karena kondisinya belum diracik, belum dirubah ya guys ya, makanya hasilnya seperti ini guys ya. Untuk kondisi kit power ini yang belum kita rubah ya, hasilnya seperti ini guys ya, 0,06 ya guys ya, 6 volt ya guys ya. Nah untuk
arus bias ya guys ya. Untuk arus bias, untuk positifnya kita lihat guys ya berapa ya guys ya. Dia 0,01112 ya guys ya. Ya nggak seimbang guys ya, menurut saya nggak seimbang ya guys ya. Dia di kisaran antara 011 012 ya guys ya untuk positif ya. Untuk negatifnya 0,06 ya guys. Jadi menurut saya tidak seimbang ya guys ya, tidak seimbang ya, kurang seimbang ya. Beda dengan yang tadi ya guys ya. Kalau yang tadi kan di kisaran kalau yang ini kan yang udah saya rubah kan di kisaran 0,28 sampai 0,25 ya guys ya. Lumayan cukup seimbang lah ya kan. Beda dengan ini guys ya, ini jauh ya guys ya. Untuk positif ya di kisaran 0,11 0,12 ya. Dengan untuk negatifnya ya guys ya di kisaran 0,06 ya guys ya. Ya cukup jauh ya guys ya. Menurut saya tidak seimbang ya guys ya. Itu ya guys ya. Untuk mengecek arus DSO nya ya guys ya di skala 20 guys, kita lihat ya guys berapa guys hasilnya ya. Untuk DSO dia di skala 20 ya guys ya. Dia mendekati 0,02 ya guys ya. 0,02 ya. Itu di skala 20 untuk DSO ya. Sedangkan untuk di 200 milinya ya berapa ya guys ya. Kita akan cek ya. Oh lumayan besar juga ya di skala 200, maksudnya di 238 ya guys ya. 238 238 ya, berubah-berubah guys ya. 240 235 240 ya. Ini untuk arus DCO di skala 200 guys ya. Untuk kit power yang belum kita rubah guys ya. Itu guys ya. Ya guys ya. Tadi ya kalau menurut kita bandingkan ya guys ya, kita bandingkan ya guys antara power, maksudnya antara kit power ini ya guys ya, kit power yang udah saya rubah sedangkan kit power masih bawahnya ya, itu sangat jauh ya guys ya. Dari segi DCO nya ya guys, dalam segi arus biasa juga jauh ya guys ya. Nah, ini kan masih bawahnya guys ya, masih bawahan ya kan. Sedangkan PCB ini sudah kondisinya sudah kita rubah ya guys, sudah kita ganti ya, driver udah kita ganti ya guys ya, udah kita rakit lah ya kan, yang kita rakit ya. Makanya hasilnya seperti yang tadi kita cek ya guys ya, cek ya. Nah, kalau ini kan kit power ini kan kondisinya belum kita rubah ya guys ya, hasilnya udah ketahuan ya guys ya. Nah jangan yang PCB yang ini kan udah kita rubah guys ya, hasilnya juga udah ketahuan ya berapa ya daya DCO nya, daya biasnya ya sudah ketahuan ya guys ya. Nah ya, nah udah saya tulis guys seperti ini guys ya. Ya, untuk yang tadi ya guys ya, untuk yang udah kita rubah ya guys ya, untuk kita rubah ya, untuk kita rubah seperti ini ya hasilnya guys ya. Untuk skala 20 volt ya, untuk bias ya, dia di skalanya untuk negatifnya di 0,24 guys ya, dan untuk di positifnya di 0,28 ya guys ya. Ya, dan DCO di 20 di skala 20 volt dia mendekati 0,01 ya guys ya. Dan di DCO ya di 200 mili ya guys, dia mencapai 101 ya guys ya. Itu yang sudah kita rubah ya, seperti ini ya guys ya, yang sudah kita rubah, yang sudah kita rubah ya guys ya, yang sudah kita rubah, yang sudah kita ganti drivernya, hasilnya seperti ini guys ya. Ya, untuk yang belum yang kita rubah ya masih bawahnya ya, seperti ini ya, masih bawahnya guys ya. Nah ya, ini masih bawahnya ya. Untuk skala di 20 volt ya guys ya, arus biasnya ya, untuk negatifnya 0,06 ya guys ya, untuk positifnya di 0,11 ya guys ya. Ya menurut saya kecil ya guys ya, maksudnya tidak seimbang ya guys ya, gitu kan. Untuk DCO juga ya ketahuan ya guys ya. Untuk DCO di skala 20 0,02 dan DCO di skala 200 mili ya, dia mendekati 238 sampai 250 ya guys ya. Itu. Nah, di sini kan jelas guys ya. Di sini kan 0,24, 0,28 ya untuk perubahan, dan 0,06 ataupun 0,11 ya guys. Ini kan pasti dia berubah. Yang penting kondisinya tergantung dari supply ya guys ya, supply trapo ya guys, supply trapo ini guys ya.
semakin besar daya ampere ya, daya ampernya yang dikeluarkan power supply ini ya guys, otomatis daya ya arus bias juga pasti akan naik ya guys ya. Karena di sini kita mengecek atau mengetes ya guys, pengen tahu perbedaannya ya, berapa dia jaraknya yang kondisi kit power sudah dirubah sama kit power yang belum dirubah ya. Dengan power supply kita di sini menggunakan power supply trapo 3 ampere ya guys ya. Elko 2 buah ya, menggunakan 100 volt 100, maksud saya 10 mikrofaran ya, 10 mikrofaran ya guys ya. Nah hasilnya seperti ini guys ya, hasilnya seperti ini ya. Akan tetapi ya guys ya, pasti di sini akan lebih besar kondisinya arus biasnya kalau memang power supply-nya di sini besar ya guys ya. Satu contoh ampere besar, otomatis ya guys, otomatis DCO apa maksudnya DCO-nya juga ya, ataupun arus skala di 20 atau biasa juga pasti akan berubah ya guys ya. Kalau memang kondisi power supply-nya dia besar ya guys, ataupun ampere besar ya guys, gitu guys ya. Makanya kan ya, menurut pengalaman saya ya, saya setiap merakit power ya guys ya, pasti komponen-komponen ya yang ada di komponen tersebut pasti sedikit banyak akan saya rubah guys ya, itu karena udah jelas sudah ketahuan ya, hasilnya juga udah ketahuan ya, seperti tadi ya guys, hasilnya sudah ketahuan ya, berapa ya, harus biasa berapa gitu kan, harus biasa berapa, harus DCO nya berapa gitu kan, itu ya seperti tadi ya guys ya. Makanya saya di sini saya jarang ya guys ya membeli power yang udah jadi ya guys. Di sini saya kebanyakan merakit ya guys, merakit dari nol ya guys ya, seperti ini ya guys ya, seperti ini ya guys ya, seperti ini saya kebanyakan masih merakit ya guys ya, rakit ya, saya isi gitu kan. Karena kita kalau mengisi komponen-komponen ya guys ya, kita puas ya guys ya, hasilnya seperti apa kita puas ya, tergantung rakitan kita ya, sejauh mana kita keinginannya ya. Dari komponen-komponen juga ya guys ya, dari komponen-komponen juga ya, pasti alat-alat juga pasti akan kita bedakan ya kalau memang rakitan gitu ya. Karena menentukan hasilnya sebuah perakit itu ya dari komponen-komponen nih guys ya, seperti ini guys ya, komponen-komponen ini guys ya. Makanya kan udah tadi udah saya katakan ya, udah saya coba ya untuk saya tes ya guys ya, kit power ini yang sudah kita, maksudnya yang belum kita rubah sama yang sudah kita rubah, hasilnya jauh ya, seperti ini hasilnya guys ya, hasilnya seperti ini ya kan, hasilnya seperti ini itu kan. Tuh, ini untuk kondisi kit power yang sudah dirubah sama kit power yang belum dirubah ya. Sedangkan di sini PCB sama guys ya, 150 watt OCL ya guys ya, komponen-komponen sama, cuman di sini ada perbedaannya karena di sini sudah ada yang saya rubah ya, dalam segi drivernya ini ya udah saya rubah ya kan, harus biasa juga sih banyak udah saya rubah gitu ya, makanya hasil juga ada perubahannya guys ya. Tuh, makanya udah jelas ya guys ya. Nah, di sini udah jelas, udah jelas, sudah kelihatan skala di 20 ya, udah ketahuan biasnya untuk negatif 0,24, positifnya 0,28 ya guys ya. DCO nya di 20 volt ya 0,01, DCO di 200 mili ya 101 ya guys ya, untuk yang dirubah ya guys, untuk power yang udah kita rubah ya seperti ini. Karena dia arus DCO nya ataupun arus biasa juga dia tinggi ya guys ya, gitu kan, otomatis hasilnya juga sangat puas ya. Ini kita mengetesnya atau mengeceknya ya dalam kondisi trapo 3 ampere ya guys ya, 3 ampere ya kan, dengan elko 2 buah ya kan, hasilnya seperti ini ya kan, hasilnya seperti ini ya guys ya. Makanya di sini kan udah jelas guys, kalau memang daya atau skala di 20 biasa tinggi, otomatis ya trapo juga pasti tinggi gitu kan ya. Itu contoh ampere trapo tinggi, otomatis biasa juga pasti akan naik ya guys ya, karena kondisi traponya tinggi ya kan, dibarengin juga dengan power supply ya yang ngedukung ya, ataupun dengan voltase trapo tersebut tinggi ya, otomatis ya biasa juga pasti akan naik ya guys ya. Cuman pada kesempatan kali ini ya saya cuman pengen membedakan atau membandingkan gitu kan, mana kondisi kit power yang sudah dirubah sama kit power yang belum dirubah, hasilnya seperti apa,
arus biasnya seperti apa, ya kan, arus DCO nya seperti apa, dan main di skala 20, ya kan, dan main di skala 200 ya guys. Hasilnya udah ketahuan guys seperti tadi ya, hasilnya seperti tadi, ya kan. Makanya menurut gambaran saya, menurut pengalaman saya guys ya, alangkah baiknya ya kalau memang kita ini ya kita rubah gitu kan, karena kondisinya pasti akan berubah, karena cakep ya, hasilnya juga akan memuaskan ya gitu kan. Itu juga menurut pengalaman saya. Mungkin menurut pendapat teman-teman yang di luar sana mungkin jauh berbeda ya. Itu menurut pengalaman saya guys ya. Ya, akhirnya sebuah perakitan ya, atau akhirnya merakitnya yang menentukan itu ya dari komponen-komponen ini guys ya. Menurut pengalaman saya dari komponen-komponen ini ya guys ya. Komponen-komponen ini ya guys ya, yang kalau memang kita rubah otomatis hasilnya juga pasti akan berubah ya guys ya, ataupun daya yang dihasilkan juga pasti akan berubah ya. DCO nya ataupun arus biasa juga akan berubah ya, kalau memang kondisi alat ataupun komponen-komponen ini sudah kita rubah ya guys ya. Itu contoh kayak seperti tadi ya guys ya, sudah kita bandingkan ya, mana kondisi kit power yang sudah kita rubah sama kit power yang belum kita rubah ya, hasilnya seperti tadi ya guys. Sedangkan di sini udah jelas ya guys ya. Di sini kit powernya PCB-nya ya guys ya. Di sini PCB-nya 150 watt OCL ya, sama ini juga ya. Di sini sama ya guys ya, jalur juga sama ya kan, komponen sama, cuman di sini ada perbedaan ya dalam segi drivernya ya. Otomatis pengen tahu berapa hasil daya biasnya ya ataupun daya DCO-nya yang kondisinya komponennya sudah kita rubah ya, seperti tadi gitu guys ya. Tuh. Makanya sini udah jelas, sudah ketahuan ya guys ya. Seperti ini guys ya, seperti ini kan, seperti ini hasilnya ya, hasil tesnya tadi ya kan, dengan menggunakan di sini kita tadi menggunakan trapo ya guys ya. Di sini kita menggunakan trapo di sini 3 ampere guys ya, 3 ampere ya, 3 ampere elko ya guys ya. Elko di sini kita menggunakan elko 10.000 mikrofarad ya dengan 100 volt ya guys ya. Di sini kita menggunakan trapo 3 ampere ya guys ya, elko 10.000 mikrofarad 100 volt guys ya. Hasilnya seperti ini guys ya. Akan tetapi ya guys ya, kalau di sini arus biasa tinggi ya guys, ataupun DCO-nya naik, pasti dari kit trapo juga guys. Kalau trapo di sini umpamanya lebih dari 3 ampere, otomatis ya istilahnya arus biasa juga pasti akan naik ya. Dibarengi juga dengan voltasenya ya, arus power supply-nya Pak ya guys ya. Arus supply-nya guys ya. Di sini saya menggunakan power supply di kisaran 18 ya guys ya. 18 sampai 25 ya guys ya. Hasilnya seperti ini guys ya, hasilnya seperti ini ya. Gitu kan. Itu guys ya. Makanya menurut pengalaman saya ya, lebih bagus, lebih mantap dirubah ya guys ya, dalam segi drivernya ini ya. Akan tetapi beda dengan power yang udah istilahnya udah benar-benar mengedukung, udah power yang mantap seperti power kelas TD, kelas HD gitu kan. Maksudnya kelas TD, kelas GB gitu kan, kelas H gitu kan, kelas GB ya. Mungkin itu kan power yang ya sekilas power kelas balap lah, seperti itu kan. Dengan power seperti ini ya, power rakitan ya guys ya. Ya, mungkin kalau power kelas GB, kelas H ya itu mungkin udah power kelas balap ya guys ya. Dia udah karakter udah mantep ya guys ya, mungkin udah sekelas power balap ya. Akan tetapi dalam segi harganya juga pasti akan berbeda ya guys ya, akan berbeda. Otomatis ya hasilnya juga lebih mantep, harganya juga pasti lebih mantep guys ya. Itu ini seperti ini guys ya. Ini kondisi komponen-komponen yang belum kita rubah ya guys ya. Hasilnya seperti apa udah ketahuan ya guys ya. Beda dengan ini ya guys ya. Beda dengan ini yang sudah kita rubah ya, hasilnya seperti ini. Ya kan? Kita di sini menggunakan trapo 3 ampere, elko 10.000 mikrofarad 100 volt. Kita di traponya, di power supply-nya kita menggunakan 18 volt ya, 18 lebih ya, 18 sampai 25 lah. Kita di situ ya. Itu kan.
hasilnya seperti ini guys ya. Skala 20 ya, biasa sekian ya. DCO nya ya, ini yang udah dirubah ya. Nah ini yang belum dirubah ya guys ya. Skala 20 ya, ya lumayan kecil ya. Soalnya kalau di skala 20 di arus biasa seperti ini ya, ini kondisinya drivernya kecil guys ya. Drivernya kecil ya guys, seperti ini ya. Ini driver kecil ya guys ya. Hasilnya biasa juga kecil ya guys ya. Beda dengan ini guys. Di sini driver besar ya kan. Hasilnya juga besar guys ya. Hasilnya besar ya, gitu kan. Gitu. Apalagi kita dari segi power supply-nya ya. Dalam segi power supply ya, dia besar juga trafonya gitu kan, atau daya power supply-nya ya menyuplai ya, atau daya menyuplai dayanya untuk ke komponennya besar, otomatis arus ini juga pasti akan naik ya guys. Gitu guys ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian guys ya, dan terima kasih ya guys ya. Mungkin kita akan sambung kembali ya pada video-video yang akan datang ya, mengenai perakitan atau mengenai tentang power sound system ya, power lapangan atau power balap ya, yang berkarakter horeg gitu, berkarakter horeg gitu kan, yang gelar gitu kan. Kita akan bahas ya mengenai masalah power itu ya guys ya. Mungkin untuk kesempatan pada video kali ini ya mungkin cukup sekian guys ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau memang tidak dimengerti ya guys ya, ataupun tidak dipahami ya, bisa berkomentar di bawah ini ya guys ya. Jangan lupa dukung channelnya Wawan Teknik ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya. Mungkin kurang lebihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawan Teknik.